Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ramadan dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan dari UAS Medan Elektromagnetik tahun 2019-2020. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, jadi untuk soal yang pertama ini diketahui muatan pada titik A yaitu sebesar 30 mikrokolom. Di titik A itu bx kuadrat ax ditambah 7y kuadrat ay ditambah z az. Distribusi muatan garisnya yaitu sebesar 12x kuadrat di sepanjang garis 0 x sampai 5. Jadi untuk semua soal UAS medan elektromagnetik ini nilai dari A, B, C yaitu 3 digit terakhir NIM dan angka nolnya diganti 1 karena NIM saya 103 jadi 113. Jadi untuk poin yang A yang pertama, jadi untuk poin A dicari potensial listrik di titik P, X, Y, Z dan nilai X, Y, Z ini yaitu 113 dengan menggunakan rumus potensial listrik yaitu Q per 4pi epsilon 0 kali R dan R itu sendiri yaitu dari vektor titik A ke titik P yaitu X dikurang bx kuadrat bx kuadrat karena di sini b-nya nilai 1 jadi x dikurang x kuadrat pangkat 2 ditambah y dikurang 7y kuadrat pangkat 2 ditambah z dikurang z kuadrat pangkat 2. Jadi tinggal dimasukkan saja yaitu untuk Q-nya itu sebesar 30 kali 10 pangkat 6 karena mikro per 4pi epsilon 0 dikali R. R-nya ini itu sama dengan 30 kali 10 pangkat 6 4pi epsilon 0 dikali 1 per di sini dimasukkan nilainya yaitu x-nya 113 jadi 1 dikurang 1 kuadrat pangkat 2 ditambah 1 dikurang 7 kali 1 kuadrat pangkat 2 ditambah 3 dikurang 3 pangkat 2. Jadi hasilnya 2,7 kali 10 pangkat 5. Jadi 30 kali 10 pangkat 6 ini nilai epsilon 0 ini 1 per 36 pi kali 10 pangkat 9. Jadi hasilnya jadi 2,7 kali 10 pangkat 5 jadi 1 per akar 36. Jadi akar 36 itu kan 6 jadi dikali 2,7 kali 10 pangkat 5 karena 4,5 kali 10 pangkat 4 volt hasilnya. Dan untuk poin yang kedua yaitu densitas flux di titik P. Jadi densitas flux itu dilambangkan dengan huruf D. Maka dari rumus density fluxnya itu yaitu Q per 4pi dikali R dari A ke P per nilai mutlak R A ke P. Jadi untuk vektor R A ke P itu dari nilai A ke P X dikurang X kuadrat AX tambah Y kurang 7Y kuadrat AY tambah Z kurang Z AZ. Jadi untuk vektornya tinggal diakarkan saja di pangkat 2 jadi seperti ini, langsung dimasukkan ke rumus saja yaitu nilai Q-nya yaitu 30 kali 10 kali 6 per 4pi dikali
dengan vektor AP yaitu x min x kuadrat AX ditambah Y dikurang 7Y kuadrat AY ditambah Z dikurang Z AZ per nilai mutlaknya. Di sini rumusnya kan pangkat 3. Jadi karena di sini akar di sini rumusnya pangkat 2. Jadi nilai akar itu kan setengah, jadi 3/2. Jadi pangkat 3/2. D di titik nilainya kan 113, jadi 2,387 dari sini hasil ini dikurang 6. Jadi Y itu kan 1, jadi dikurang 7 kali 1, jadi kan min 6 AY. Kan sini 1 dikurang 1 0, Z dikurang Z, 3 dikurang 3 0 per 36 pangkat 3/2. Karena di sini ada 10/6, jadi hasilnya jadi mikrokolom per meter kuadrat. Jadi di hasilnya yaitu minus 14,322 AY per 216 mikrokolom per meter kuadrat. Dan untuk poin 3 yaitu total usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan seluruh muatan ke titik P. Jadi titik P itu kan langsung saya masukkan saja nilainya yaitu 173 dan titik P-nya itu 113. Baik, jadi saya menggunakan dari sini saya menggunakan rumus usaha yaitu min Q rho L per 2 V epsilon 0 dan B per A. Jadi total usaha yaitu W1 tambah W2 tambah W3. Jadi minus nilai Q-nya 30 kali 10 6 dikali rho L ya 12 X kuadrat per 2 V epsilon 0. Nilai B per A, jadi nilai titik P ke A, jadi 1/1 ditambah len 1/7 ditambah len 3/3, jadi sama dengan minus 30 kali 10 pangkat min 6 kali 12 X kuadrat, len 1/1 kan 0, dan 1/7 jadi minus 1,95 ditambah len 3/3 yaitu 0, sama dengan minus 6,48 kali 10 pangkat 6 dikali minus 1,95, jadi hasilnya 12,636 megajoule. Oke, kita masuk ke soal yang kedua, yaitu diketahui dua material pada daerah 1 yaitu rho lebih kecil sama dengan 4 cm dan di daerah 2 rho-nya lebih besar dari 4 cm memiliki konsentrasi elektrik epsilon R itu masing-masing nilainya 3,5 dan 1,5. Jadi ini epsilon R nya masing-masingnya, epsilon R1 nya 3,5 dan epsilon R2 nya 1,5, dan D2 nya sama dengan rho Z cos theta rho ditambah rho Z cos theta AC ditambah rho AZ. Nanokolom per meter persegi. Jadi yang pertama, poin A itu yang dicari nilai E1 dan D1 di titik M nya. Seperti yang saya bilang, yaitu nilai ABC nya itu diubah jadi nim dikit 3
3 digit terakhir NIM, itu jadi 1, jadi 1 di sini kan B C kan. Jadi 1 45 derajat, C-nya 45 derajat dan Z-nya itu 3. Nah, boundary condition. Jadi ada dua daerah kan, di sini region 1, di sini region 2. Di sini itu row-nya lebih kecil dari 4 cm. Sini row-nya lebih besar dari 4 cm dan epsilon R-nya 3,5 dan epsilon R2 nya yaitu 1,5. Boundary condition-nya rumusnya yaitu D1N sama dengan D2N, rho S sama dengan 0. Jadi E1T sama dengan E2T, D2N-nya yaitu sama dengan rho Z cos theta ya. Ada yang sini ada yang ada yang theta, jadi cos theta aro nanocoulomb per meter persegi dan nilai D2T-nya yaitu rho Z cos theta AC ditambah rho AZ. Jadi ini D2N-nya di sini D2T-nya dan rumus D2T-nya yaitu sama dengan epsilon 0 epsilon R2 dikali E1T. Jadi kan epsilon R2-nya kan nilainya 1,5 terus jadi S1T kan D2T-nya kan ini rho Z cos si AC tambah rho AZ per 1,5 epsilon 0. Jadi kan ET1 sama dengan ET2 sama dengan rho Z cos si AC ditambah rho AZ per 1,5 epsilon 0. Jadi ini nilai ET1-nya. Jadi lanjut ke D1N sama dengan D2N. Jadi epsilon 0 dikali epsilon R1 dikali E1N sama dengan epsilon 0 atau sama dengan epsilon 0 epsilon R2 tambah di sini E2. E2N sama dengan DN2. Jadi di sini epsilon 0 dikali 3,5 itu nilai dari epsilon R1 yaitu 3,5 dikali dengan E1N sama dengan nilai DN2-nya D2N-nya yaitu rho Z cos si aro. Jadi ini di sini dipindahkan di sini jadi rho Z cos si aro per 3,5 epsilon 0. Terus lanjut ke sini kan cari yang S1. Jadi S1 itu rumusnya S1T tambah S1N. Jadi S1 sama dengan rho Z cos si aro per 3,5 epsilon 0. Jadi ini S1N-nya ditambah dengan nilai S1T-nya. Jadi nilai S1N ini kan rho Z cos
Cosi AC per 1,5 epsilon 0 ditambah rho AZ per 1,5 epsilon 0. Sini kan S1 pada titik M yaitu 1,45 derajat, 3. Jadi kita masukin saja nilainya itu untuk nilai rho-nya yaitu 1, nilai C-nya yaitu 45 derajat, nilai Z-nya yaitu 3. Jadi 1 kali 3 cos 45 rho ditambah 1 kali 3 cos 45 AC ditambah 1 kali AZ. Jadi hasilnya kan cos 45 itu 2 per 2 akar 2, jadi 3 akar 2 per 7 epsilon 0 rho ditambah 3 akar 2 per 3 epsilon 0 AC ditambah 1 per 1,5 epsilon 0 AZ. Dan yang kedua yaitu mencari D1-nya. D1-nya yaitu rumusnya epsilon 0 dikali epsilon R1 dikali S1. Jadi di sini epsilon R1-nya kan 3,5 dikali epsilon 0 dikali S1. S1-nya kan sudah kita cari dan nilainya ini. Jadi tinggal masukkan saja. Itu menjadi rho Z cos si rho ditambah 2,33 rho Z cos si AC ditambah 2,33 rho AZ. Di sini kenapa hilang? Jadi kan karena epsilon 0 itu dicoret. Sini kan dikali epsilon 0, sini ada epsilon 0 dicoret. Ini kan 3. Ini kan 1 dibagi 1,5 ini. Jadi menjadi seperti ini. Dan di sini kan D1 pada titik M, jadi kan tinggal dimasukin aja. Dan hasilnya menjadi seperti ini, 3 akar 2 per 2 rho ditambah 6,99 akar 2 per 2 AC ditambah 2,33 AZ. Dan untuk poin B yang dicari yaitu polarisasi atau P2 di titik M. Jadi titik M ini rumus P2 itu yaitu epsilon 0 buka kurung epsilon R2 dikurang 1 dikali E2. Sini P sama dengan epsilon 0 R2 1,5 dikurang 1 E2 sama 0,5 epsilon 0 kan jadinya ini 0, jadi sama dengan 0,5 epsilon 0 E2. Ini rumus E2 yaitu D2 per epsilon 0 epsilon R2. Jadi kan epsilon 0 dicoret, jadi P nya yaitu 0,5 per 1,5 di 2. Jadi P2 1/3 dikali dengan nilai D2 nya. Nilai D2 nya kan rho Z cos si rho ditambah rho Z cos si AC ditambah rho AZ nano kolom per M kuadrat, dan dimasukkan saja titik M nya yaitu 1,45 derajat, 3. Nah, kan
hasilnya menjadi seperti ini ya. Hasilnya itu 3 akar 2 per 6 aro ditambah 3 akar 2 per 6 asi ditambah AZ nanocoulomb per meter kuadrat. Terus lanjut yang ketiga yaitu yang dicari energi density. Dan energi density itu disimbolkan dengan huruf C. Untuk daerah ke-1 kan C1-nya rumus dari energi density yaitu setengah epsilon 0 E kuadrat epsilon R. Jadi setengah untuk daerah 1 jadi setengah epsilon 0 pakai karena daerah ke-1 yaitu epsilon R1 1 pangkat 2 jadi misalnya kan seperti ini. Jadi S1 kuadrat sama dengan rho kuadrat Z kuadrat cos dua si per 3,5 epsilon 0 kuadrat ditambah rho kuadrat Z kuadrat cos kuadrat si per 1,5 epsilon 0 kuadrat ditambah rho kuadrat per 1,5 epsilon 0 kuadrat. Jadi J1 nya itu 1,75 per epsilon 0 dikali 1,9 rho kuadrat Z kuadrat cos kuadrat si ditambah 0,45 rho kuadrat nanojoule per meter kubik. Dan untuk daerah yang kedua sama saja dengan daerah ke-1 diganti R2 nya yaitu 1,5 sama dengan 0,75 epsilon 0. Ini rumusnya D2 kuadrat per epsilon 0 kuadrat epsilon R2. Jadi ini D2 kuadratnya kan D2 nya sudah diketahui yaitu ini epsilon kuadrat epsilon R kuadratnya yaitu 1,5 epsilon R2 nya 1,5 kuadrat. Jadi seperti ini itu 0,45 per epsilon 0 kuadrat 2 rho kuadrat Z kuadrat cos kuadrat si ditambah rho kuadrat. Jadi coret saja epsilonnya dan hasilnya menjadi 0,3375 per epsilon 0 2 rho kuadrat Z dikali 2 rho kuadrat Z kuadrat cos kuadrat si tambah rho kuadrat. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu diketahui suatu daerah konduktor terdapat medan magnet yaitu H JZ dikali X kuadrat tambah Y kuadrat AX dikurang Y kuadrat X Z AY ditambah 4X kuadrat Y kuadrat AZ ampere per meter. Dicari poin A yaitu densitas arus yang disimbolkan dengan J di titik P. Titik P nya itu 1, 1, 3. Rumus densitas arus dari Ampere's circuital law adalah ini J sama dengan gradien kali H J. Untuk kalau di buku electromagnetic engineering yang karyanya HHT edisi ke-6 yaitu J ini yaitu disamakan dengan Coulomb H. Sini determinan dari AX, AY dan AZ. Di sini turunan dari X, turunan dari Y, turunan dari Z. YZ
x kuadrat y tambah y kuadrat dikurang y kuadrat x xy tambah 4x kuadrat y kuadrat. Sorry, ini y kuadrat xz. Jadi seperti determinan biasa, yaitu y sama dengan jadinya 8x kuadrat y tambah y kuadrat x kali ax dikurang 8x y kuadrat dikurang y x kuadrat tambah y kuadrat ay ditambah min y kuadrat z dikurang z x kuadrat dikurang 3z y kuadrat az. Jadi apabila puyeng untuk mendeterminankan di buku Engineering Elektromagnetik yang HH itu sudah terbagi, yaitu untuk kartesian, rumus untuk kartesian, spherical dan sirkular. Sorry, untuk spherical dan cylindrical. Maka untuk nilai P-nya 113 kita masukkan saja nilainya. Itu jadi 8 kali 1 kali 1 tambah 1 kali 1 AX dan seterusnya, dan hasilnya jadi 9 AX dikurang 8 AZ dikurang 15 AZ. Jadi seperti ini. Dan yang untuk poin B yang dicari yaitu arus yang melalui daerah X sama dengan min 1 lebih kecil dari Y, Z lebih kecil dari 2. Jadi rumus arus itu yaitu integral dari densitas arusnya. Jadi densitas arus ds, karena ini pada daerah X, jadi yang kita ambil itu pada vektor X-nya saja. Dan ds itu dy dz ax. Jadi integral dari 0 sampai 2 dari 0 sampai 2 8x kuadrat z tambah y kuadrat x dy dz. Di sini nilai x nya kan min 1, jadi dimasukkan aja min 1. Jadi seperti ini. Di sini kan karena dz nya ini dz nya nggak ada, jadi kan jadi akar 0 integral 0 sampai 2 dz 0 sampai 2 yaitu 8y dikurang y kuadrat sama dengan dy sama dengan jadi ini integral dari 8y kan 8y kuadrat per 2 integral dari y kuadratnya kan y pangkat 3 per 3, masukin batasnya itu 2 sampai 0, dan sini kan digit nilai 1, jadi kan 2 dikurang 0 jadi kan 2 sama dengan yang kurang 16 dikurang 8 per 3, jadi saja 26,667 ampere. Maka arus yang melewati sebesar 26,667 ampere. Dan yang ketiga yaitu densitas flux magnet atau yang disimbolkan dengan B di titik P. Jadi untuk rumus densitas flux magnet itu B itu mu 0 kali H. Jadi mu 0 nya nilainya yaitu 4pi dikali 10 pangkat min 7. Jadi kan 4pi kali 10 pangkat min 7, H nya kan itu YZ X kuadrat tambah Y kuadrat AX dikurang Y kuadrat X Z AY tambah 4X kuadrat Y kuadrat AZ. Jadi kan nilai B nya ini dimasukkan yaitu 1
nilainya P nya 113, tinggal dimasukkan saja. Terus jadi 4 pi kali 10 kali 7, jadi kan hasilnya 6AX dikurang 3AY tambah 4AZ Weber per kuadrat kan. Jadi dikali ke dalam saja. Hasil menjadi seperti ini, 0,75AX dikurang 0,377AZ ditambah 0,50AZ. Sini kan akan ada 10 pangkat min 7. Terus kan di sini jadinya mikro Weber per m kuadrat. Jadi seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 4. Jadi sebuah loop sirkular dengan jari-jari 20 A kuadrat B plus C cm berada pada bidang Z sama dengan 0 dalam medan magnet B sama dengan 10 cos 377 T AZ meter Weber per M kuadrat. Tentukan tegangan induksi VMF pada loop tersebut. Jadi ketahui circular loop itu loop sini ada jari-jari itu sebesar ini, jari-jarinya 20 A kuadrat B tambah C cm sama dengan 20. Jadi kan karena ABC nya yaitu nilai NIM saya yaitu 3 digit terakhir 113, jadi 1 kuadrat dikali 1 tambah 3 sama dengan 80 cm atau sama dengan 0,8 meter. Sini ada arah medan magnetnya itu kan ini B nya. Nah, B nya itu 10 cos 377 T AZ. Kita di sini menggunakan hukum Faraday, yang dimana hukum Faraday itu VMF sama dengan minus integral dB per dt ds, dan ds itu rho d rho dc az. Sini saya memisahkan terlebih dahulu untuk perhitungannya sebelum diintegralkan, yaitu dB per dt. Sini dB nya kan 10 cos 37 T AZ diturunkan terhadap T. Jadi kan turunan dari cos saya min sin, jadi min 10 377 luar di sin 377 T dikali 10 pangkat min 3 meter, karena 10 pangkat min 3 dari meter jadi senti 10 pangkat min 3 itu sama dengan minus 3,77 sin 377 T AZ. Maka VMF sini kan C-nya yaitu 360 2 pi karena dia lingkaran jadi 360 pi, jadi 2 pi. Rho-nya dari 0 sampai 0,8 tuh jari-jarinya, jadi minus dB per dt, jadi minus 3,77 sin 377 T rho d rho dc, dan 3,77 nya ini dikeluarin ke depan, jadi kan minus ketemu minus, jadi kan plus 3,77 sin 377 T, terus integral C sama dengan 0 2 pi rho sama dengan 0 0,8 rho d rho dc, jadi 3,77 sin 37 T integral terhadap rho, jadi kan integral rho kuadrat per 2 dimasukkan nilainya itu 0 sampai 0,8, 3,7 sin 377 T C sama dengan 0 dpi. Hasilnya kan kalau dimasukin sini jadi 0,32 desi
Dan di sini diintegralkan 0,32 si, jadi 2pi 0. Ini 0,32 dikali dpi dikurang 0. Jadi 0,77 sin dikali 377 T 2, jadi hasilnya jadi 2,011 dan sama dengan 7,58 sin 377 T volt. Jadi hasilnya ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.